kelompok 5 Aparologi dengan saya sendiri Trilia Ramadana dan teman saya Adian Informasi. Saya Hairani. Saya Flora. Saya Abdullah Posidike. Di sini kami akan menjelaskan video tungau Tetranychus urticae pada tanaman daun singkong. Selamat menyaksikan. Pada kali ini kami akan mengamati secara langsung tungau Tetranychus urticae. Tungau Tetranychus sering disebut sebagai tungau laba-laba adalah salah satu jenis tungau yang menjadi hama utama pada tanaman, termasuk daun singkong. Tungau ini berukuran sangat kecil, sekitar 0,3 sampai 0,5 mm, dan memiliki tubuh opal dengan 2 bintik gelap pada sisi tubuhnya. Mereka biasanya hidup di bagian bawah daun, di mana mereka membentuk anyaman jaringan halus untuk melindungi diri. Tungau ini berkembang biak dengan cepat, terutama dalam kondisi cuaca kering dan panas. Kerusakan yang disebabkan oleh Tetranychus urticae pada daun singkong berupa bintik-bintik kuning atau coklat pada permukaan daun, yang dikenal sebagai gejala klorosis. Gejala yang parah dapat menyebabkan daun mengering, menggulung, dan akhirnya rontok, sehingga mengganggu fotosintesis tanaman dan menurunkan hasil panen singkong. Tungau ini menghisap cairan sel daun menggunakan mulutnya yang tajam, menyebabkan kerusakan jaringan tanaman. Tungau Tetranychus urticae memiliki ciri khas yang mudah dikenali pada tanaman daun singkong. Meskipun ukurannya sangat kecil dan sulit dilihat secara langsung tanpa alat bantu, salah satu tanda yang paling khas adalah adanya bintik-bintik kuning atau coklat pada permukaan daun singkong. Tungau ini menghisap cairan sel daun menggunakan mulut tajamnya, sehingga merusak jaringan daun. Seiring waktu, bintik-bintik ini akan meluas, menyebabkan daun menjadi klorosis atau menguning hingga mengering. Kerusakan ini biasanya dimulai dari bagian bawah daun karena Gejala khas lainnya adalah penggulungan daun dan kerontokan jika serangan tidak segera ditangani. Daun singkong yang terserang berat akan kehilangan kelembapan, menggulung, lalu rontok sehingga menghambat proses fotosintesis tanaman. Akibatnya tanaman tidak dapat menghasilkan energi yang cukup untuk pertumbuhan umbi, yang berdampak pada penurunan hasil panen. Kombinasi gejala ini akan menjadi indikator utama adanya infestasi Tetranychus urticae pada daun singkong, sehingga langkah pengendalian dapat segera dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Tungau Tetranychus urticae memiliki 4 pasang kaki yang relatif panjang dibandingkan ukuran tubuhnya. Kakinya memungkinkan pergerakan cepat di permukaan daun. Selain itu, tungau ini memiliki sepasang mata kecil yang berada di bagian kepala, serta digunakan untuk menusuk jaringan tanaman dan menghisap cairan sel. Kemampuan menusuk ini menyebabkan kerusakan berupa bercak kuning atau perak pada daun tanaman singkong. Tungau betina umumnya lebih besar dibandingkan jantan dan dapat bertelur hingga ratusan butir selama hidupnya. Telur berbentuk bulat, kecil, dan transparan. Biasanya diletakkan di bagian bawah daun, seringkali di dekat jaring-jaring halus yang mereka buat untuk perlindungan. Koloni tungau ini sering ditemukan di bagian bawah daun singkong, di mana mereka menyebabkan penguningan, pengeringan, dan akhirnya guguran daun, yang dapat mengurangi hasil panen secara signifikan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan Tetranychus urticae diantaranya yaitu kondisi lingkungan. Tungau Tetranychus urticae berkembang biak lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 25-30 derajat Celcius, dan kelembapan rendah. Oleh karena itu, kondisi cuaca panas dan kering sangat mendukung perkembangbiakan tungau ini. Selain itu, faktor yang mempengaruhi perkembangan Tetranychus urticae juga kondisi tanaman. Tanaman yang stres karena kekurangan air atau kekurangan nutrisi lebih rentan terhadap serangan tungau. Pengelolaan Tetranychus urticae pada tanaman daun ubi yaitu 1. Pengendalian mekanis. Secara manual, kita bisa membersihkan daun dari tungau menggunakan semprotan air bertekanan tinggi untuk mengurangi jumlah populasi tungau.
2. Pengendalian kimiawi. Penggunaan pestisida harus dilakukan dengan hati-hati, karena tungau ini bisa berkembang resistansi terhadap beberapa jenis pestisida. Pilih pestisida yang ramah lingkungan dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Tiga, pengendalian budaya, rotasi tanaman, pemangkasan daun yang terinfeksi, serta menjaga kelembapan tanaman dengan irigasi yang cukup dapat membantu mengurangi serangan tungau. 4. Pengendalian kultur teknis yang terdiri dari sanitasi lahan, yaitu membersihkan gulma atau tanaman inang alternatif di sekitar area tanaman singkong untuk mengurangi sumber populasi tungau. Dan pola tanam yang baik, yaitu menanam singkong dengan jarak tanam yang optimal untuk meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi kelembapan. Jadi, kesimpulan tungau Tetranychus urticae adalah hama yang signifikan bagi tanaman ubi, terutama pada musim panas dengan kelembapan rendah. Pengelolaan yang efektif menggabungkan metode mekanis, biologis, dan kimiawi, serta perhatian terhadap kondisi lingkungan dan perawatan tanaman. Pengendalian yang tepat akan memastikan tanaman ubi tumbuh sehat dan menghasilkan hasil yang optimal. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.